seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah kegiatan menggunakan peralatan dan perlengkapan untuk mencapai tujuan bersama. Sarana dan prasarana dapat digunakan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kantor, dan lainnya. Pemanfaatan sarana dan prasarana dapat membantu kegiatan berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana secara lengkap adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan kenyamanan. Berikut adalah beberapa tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. 2. Mencapai hasil yang berkualitas tinggi. 3. Membantu mencapai tujuan suatu lembaga. 4. Mempermudah proses kerja. 5. Meningkatkan produktivitas. 6. Menciptakan kepuasan. Prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana meliputi 1. Mengidentifikasi kebutuhan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana. 2. Menguraikan tujuan pemanfaatan sarana dan prasarana. 3. Mengemukakan prosedur pemanfaatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses kegiatan sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dokumen laporan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah laporan yang berisi informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana. Laporan ini disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Tujuan membuat laporan pemanfaatan sarana dan prasarana adalah 1. Untuk menjelaskan sarana dan prasarana. 2. Untuk mendapatkan izin menggunakan sarana dan prasarana. 3. Untuk mengetahui keadaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat dokumen kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana. 1. Tentukan tujuan laporan. 2. Kumpulkan data yang relevan dan akurat. 3. Analisis data untuk menemukan pola, tren, dan temuan penting. 4. Susun laporan dengan struktur yang jelas dan sistematis. 5. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 6. Verifikasi data dan informasi yang disajikan. 7. Mintalah review dari pihak terkait. Laporan sarana dan prasarana dapat berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban, pengendali persediaan, dan memberikan informasi tentang barang yang tersedia. Contoh permasalahan terkait pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah adalah kerusakan fasilitas sekolah dan penyalahgunaan sarana oleh siswa. Ini adalah masalah yang sering terjadi di berbagai sekolah, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Contoh permasalahannya yaitu, di banyak sekolah, fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, dan sarana olahraga seringkali mengalami kerusakan atau penyalahgunaan oleh siswa. Misalnya, meja atau kursi yang rusak karena tidak dirawat, peralatan olahraga yang hilang atau rusak karena disalahgunakan, atau fasilitas seperti toilet yang kotor dan tidak terawat. Selain itu, beberapa fasilitas mungkin juga digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai, seperti ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan yang merusak fasilitas atau fasilitas teknologi seperti komputer yang digunakan secara sembarangan. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu 1. Kualitas pembelajaran menurun. Kerusakan fasilitas seperti meja, kursi, dan alat peraga akan mengganggu proses pembelajaran dan mengurangi kenyamanan siswa saat belajar. Ruang kelas yang tidak layak atau fasilitas yang tidak lengkap akan mempengaruhi kualitas pendidikan. 2. Keterbatasan sarana pendukung. Sarana seperti perpustakaan atau laboratorium yang rusak atau tidak terawat akan mengurangi akses siswa terhadap sumber belajar yang penting untuk mendukung kegiatan akademik. 3. Biaya pemeliharaan tinggi. Kerusakan yang terjadi memerlukan biaya perbaikan yang dapat mengalihkan dana dari kegiatan lainnya. Hal ini dapat membebani anggaran sekolah.
solusi dari permasalahan tersebut, 1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan. Sekolah perlu memiliki sistem pengawasan yang baik untuk memastikan sarana dan prasarana digunakan dengan benar. Guru dan staf sekolah dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan kepada siswa mengenai pentingnya menjaga fasilitas yang ada. Misalnya, memberikan pengarahan pada awal tahun ajaran tentang aturan penggunaan fasilitas sekolah dan sanksi bagi yang melanggar. 2. Pemeliharaan rutin dan perbaikan berkala. Sekolah harus merencanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas secara berkala, misalnya mengecek dan memperbaiki meja dan kursi yang rusak, membersihkan dan merawat fasilitas olahraga, serta memastikan toilet selalu dalam kondisi baik. Dengan pemeliharaan yang baik, fasilitas akan lebih tahan lama dan tidak cepat rusak. 3. Edukasi dan penyuluhan kepada siswa melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan seperti pembelajaran mengenai pentingnya menjaga fasilitas sekolah dan rasa tanggung jawab terhadap fasilitas umum. Siswa akan lebih sadar untuk tidak merusak atau menyalahgunakan sarana dan prasarana yang ada. Ini bisa dilakukan selalu program-program OSIS, seminar, atau kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai-nilai tersebut. 4. Penerapan sistem pengelolaan dan inventarisasi. Sekolah bisa menggunakan sistem pengelolaan dan inventarisasi yang lebih baik, seperti mencatat setiap peralatan dan fasilitas yang ada serta memantau kondisinya. Jika ada fasilitas yang rusak atau hilang, pengelola sekolah dapat segera mengambil langkah perbaikan atau penggantian. 5. Keterlibatan orang tua dan komite sekolah. Orang tua dapat dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana melalui peran serta komite sekolah. Orang tua yang memiliki kesadaran tentang pentingnya fasilitas pendidikan yang baik akan mendukung upaya pemeliharaan dan perbaikan sarana di sekolah. Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah dapat berjalan lebih optimal, mendukung kualitas pendidikan yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif.